sakit saudara. Angkat tangan saudara, saya minta kesembuhan turun atas saudara. Sambil saudara katakan, Lord, I will trust in you. Tuhan, dia tangan yang terangkat. Tuhan, urapi Tuhan. Masuk urapan Tuhan melalui tangan-tangan ini Tuhan. Jamah telapak tangan ini. Tuhan jamah saudara. Tuhan jamah. Tuhan jamah lebih lagi. Terima saudara. Terima saudara. Terima. Lord, I will trust in you. Terima. Lord, I will trust. Saya percaya ada urapan Tuhan mengalir atas tangan saudara. Dan itu mengalir atas tubuhmu. Terlebih lagi saudara. Saudara yang punya pergumulan, pekerjaan, rumah tangga, ekonomi, apapun juga, anak saudara, angkat tangan saudara. Saya minta urapan Tuhan turun atas tangan saudara. Dan ketika saudara terima urapan itu, maka saudara lepaskan urapan itu untuk apa yang menjadi pergumulanmu. Hatiku percaya. Tuhan jamah. Terima saudara, terima. Lepaskan, lepaskan buat pekerjaanmu. Lepaskan buat apapun juga. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Lebih lagi saudara katakan, hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya, selalu angkat tanganmu. Tangan yang sudah diurapi Tuhan. Saya boleh merasakan ada setiap telapak tangan diurapi Tuhan. Saya percaya ketika saudara percaya, I will trust in you Lord. Aku berserah penuh percaya kepadamu. Saya percaya tangan saudara diurapi Tuhan. Dan sekarang pegang tempat yang sakit dengan tangan saudara. Pegang tempat yang sakit dan percaya. Saudara tidak perlu mengerti, tapi saudara percaya dan ya, aku terima Tuhan. Aku terima Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Karena tanganmu diurapi oleh Tuhan. Kalau saudara sudah memegang tempat yang sakit, angkat tangan saudara. Saya minta urapan Tuhan untuk kehidupan saudara. Tanganmu dipakai untuk memberkati. Tanganmu dipakai untuk mengurapi. Nah sekarang apa yang saudara butuhkan? Apa yang saudara bayangkan untuk pekerjaan, untuk anak, untuk apapun pergumulan saudara. Mari arahkan tanganmu kepada apa yang menjadi pergumulanmu. Katakan, Tuhan jamah, Tuhan jamah. Aku mengurapi, aku memberkati pekerjaanku. Bayangkan saudara, aku memberkati pabrikku, aku memberkati kantorku, aku memberkati anakku. Lakukan saudara. Lord, I will trust in you. I will trust in you. Always trust in you Lord. Dan saya percaya saudara. Saya percaya itu terjadi. Haleluya, haleluya. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. In you all the nations shall be blessed. Olehmu segala bangsa diberkati. Lord, I will trust in you. Lord, I will trust in you. Haleluya. Urapan Tuhan turun atas saudara seperti hujan di awal musim. Haleluya. My heart will trust in you. Bapa, terima kasih malam hari ini kau ajar kami untuk trust in you. Percaya kepadamu. Terima kasih buat urapanmu. Terima kasih buat kesembuhanmu. Terima kasih buat karunia-karunia kau beri. Terima kasih kau pakai tangan kami ini untuk memberkati. Seperti Abraham memberkati. Demikian juga tangan kami kau pakai Tuhan. Karena ada kuasa Tuhan yang bekerja oleh karena iman. Karena kami percaya kepadamu. Sebab kami hidup bukan dengan melihat. Tetapi dengan percaya. Dan itulah kebenaran yang kau berikan. Bapa, teguhkan kami dengan firman-Mu sore hari ini setiap umat-Mu yang hadir.
Biarlah firman-Mu ini boleh mengubahkan kami, membawa kami untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah dan rencana Allah digenapi penuh atas hidup kami. Dan nama Tuhan dimuliakan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Kami tolak segala kuasa jahat, roh jahat yang hendak mencuri dan mengganggu konsentrasi kami dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan, Roh Kudus yang menolong kami, memampukan kami untuk mengerti akan firman-Mu dan melakukan dalam hidup kami demi nama Tuhan Yesus. Saudara yang siap diberkati firman Tuhan bersama saya, katakan amin. Yang sudah dipulihkan katakan amin. Berikan kemuliaan buat Allah kita, haleluya. Silakan duduk, tepuk tangan buat para pemusik, pemuji. Minta tolong David tetap ya. Mereka sudah melayani luar biasa sejak pagi, ada yang tidur di sini. Shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabar? Apa kabar? Luar biasa, tepuk tangan dulu buat kita semua yang hadir, buat Allah kita. Nah, saya akan, ini padat sekali ya bahan yang saya sampaikan, tapi ini sangat penting. Saya memberi tema yaitu dasar hidup orang benar, ya, atau bisa dikatakan sumber hidup orang benar, ya. Jadi supaya kita tahu ternyata orang benar itu punya sumber hidup. Contoh seperti ikan, saudara, sumber hidup ikan adalah air. Saudara harus tahu sumber hidup orang benar, sumber hidup orang percaya, dasar hidup orang percaya, ya. Maka malam hari ini saya akan mencoba untuk membawa saudara untuk memahami apa ya dasar hidup orang benar. Kita baca ada pernyataan-pernyataan firman Tuhan dalam Ibrani 10 ayat 37 sampai 39. Mari saya tunjukkan buat Bapak Ibu Saudara. Hal yang sangat penting kita supaya tahu, Saudara. Ya. Sebab dasar kita apa menentukan bangunan kita. Ya. Sumber kita apa menentukan hidup kita. Kalau kita ikan, sumber kita adalah air. Ya. Kalau saya bilang ikan, saya bilang kalau kita adalah domba, saya nggak pakai sumber air. Karena domba akan mati di air. Ya. Kenapa banyak orang bisa mati, tanda kutip. Nggak bertumbuh. Ya. Mati rohani. Karena mereka salah sumbernya. Kenapa salah sumbernya? Karena mereka nggak tahu identitasnya. Karena mereka nggak tahu kalau mereka bukan ikan. Ya, karena mereka mencoba masuk air. Ternyata mereka bahasa Jawanya bukan bahasa Jawa, bahasa Spanyolnya, saudara. Ya, atau bahasa Brasilnya, sekarang di sana ya. Di Brasil loh. Ya, itu keselepaan. Keselepaan. Kenapa hidup kita keselepaan, saudara? Loh, kamu anak Tuhan kok hidupmu keselepaan gini sih? Saudara tahu keselepaan? Keselepaan itu orang yang kurang oksigen. Sebab kalau berbicara tentang sumber, di sana ada kehidupan, katakan amin. Di mana ada sumber, di situ mesti ada oksigen. Dan oksigen itu kehidupan. Air ada oksigen. Ikan sumbernya air. Tapi kalau domba bukan sumber air. Domba nggak bisa jadi seperti ikan. Domba harus mengambil oksigen di darat. Kenapa kok domba masuk air? Ya karena dia nggak tahu identitas dia. Dia tidak tahu siapa dia. Nah, saya berdoa supaya malam hari ini kita tahu identitas kita. Amin. Jadi kita tidak salah sumbernya. Sehingga kita tetap hidup tidak selepaan. Tapi kita hidup punya oksigen dari surga. Yaitu dari Roh Kudus. Katakan amin. Kita baca bersama-sama 1-3. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi. Dan Ia yang akan datang. Amin. Sudah akan ada. Jesus is coming. Kalau Jakarta Malang, Tuhan itu sedang di Lamongan mungkin ya. Saudara, kita mungkin lupa ya. Tapi Yesus sedang datang. Kapan Pak? 1 hari bisa sama dengan 1000 tahun bagi Tuhan. Tapi 1000 tahun bisa sama dengan 1 hari. Dan dia cepat datang. Gitu. Tapi He is coming, sedang datang. Dan sudah akan ada. Tanpa menangguhkan kedatangannya. Tanpa menangguhkan kedatangannya. Orang mau percaya, mau nggak percaya. Kita mau mengabaikan firman, kita mau bilang, itu cerita dongeng aja, Yesus datang.
Tuhan gak terpengaruh sama sekali dan Tuhan tetap datang. Dan dia melangkah terus. Dan tanda-tandanya sudah ada. Ya. Bulan depan, saya akan menyelesaikan tentang kekristenan kehidupan. Saya berdoa bulan depan kita ngomong tentang kedatangan Tuhan. Ya. Ayat 28. Dikatakan di sana, ayat 38, next ya. 38. Oke. 38, bawahnya, ya. Tetapi, perhatikan, orangku yang benar akan hidup oleh iman. Nah ini sumbernya. Hidup oleh iman, live by faith, itu sumbernya. Ikan hidup oleh air. Domba hidup di darat. Oksigennya di darat. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Ayat 39. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa. Katakan amin. Tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh iman. Katakan amin, berikan kemuliaan bagi Allah kita. Kita nggak mungkin mengundurkan diri. Kita bukan orang binasa, amin. Kita tahu identitas kita anak Tuhan. Tetapi hiduplah sesuai dengan dasar sumber yang Tuhan beri. Dan Tuhan katakan bahwa orang benar hidup oleh iman. Saya perkuat lagi Galatia 3 ayat 11. Supaya Bapak Ibu Saudara mengerti. Ya, maka pakailah sumber hidupmu. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah. Karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Ya, hukum Taurat itu adalah hukum upah dosa adalah maut. Ya, hukum Taurat 10 perintah Allah. Ya, tidak ada satupun yang sempurna melakukan hukum Taurat dan saudara diselamatkan oleh karena anugerah. Kita menjadi anak Allah oleh karena anugerah. Kita lahir jadi anak Tuhan bukan karena kita melakukan hukum Taurat, tapi karena kita kasih karunia, kita percaya, kita beroleh iman. Maka Tuhan berkata, karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Berarti tanpa iman, kita hidup tapi mati. Seolah-olah hidup tapi kita koma. Ya. Karena kita adalah orang benar Tuhan. Sekarang buka Roma 1 ayat 16-17. Ada satu kabar baik Bapak Ibu sore hari ini. Saya ingin menunjukkan supaya Bapak Ibu boleh mengerti dan kabar baik itu power of God. Perhatikan. Roma 1 ayat 16, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil atau kabar baik. Good news. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani, bahkan saya tambahkan orang Malang juga, betul? Ayat 17. Sebab perhatikan, di dalam kabar baik itu, di dalamnya nyata kebenaran Allah, perhatikan, kebenaran Allah, katakan bersama saya, kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Artinya apa? Ketika saya oleh kasih karunia Tuhan, apalagi yang lahir Kristen, aduh saudara lahir Kristen itu saudara punya anugerah yang besar, katakan amin. Saudara sudah dicatat dalam kehidupan kitab kehidupan Tuhan oleh karena iman orang tua. Makanya jangan heran kalau ada gereja-gereja yang ketika lahir anaknya langsung dibaptis. Nah ini saya lagi mengarah ke sana, masih doa saya. Iman orang tua. Maka ketika dia menjadi dewasa oleh imannya dikatekisasi, itu maksudnya. Sebetulnya ketika dia maksud Tuhan begini, ketika seorang dibaptis, dia sudah punya iman, oleh karena iman orang tua, iman itu pemberian, dan itu anugerah Tuhan. Ya, kemudian ketika mulai dewasa, mulai mengerti tentang baik dan buruk, coba anak kita diajak untuk menerima Yesus sebagai Tuhan. Supaya iman itu bekerja. Ya, ajak mereka terima Yesus. Nah, supaya dia tahu identitasnya. Ya, nah saya tidak akan bahas itu, tapi begini, maksudnya dari iman supaya saudara sadar bahwa hidup saudara sumbernya adalah iman.
Dasar hidup saudara adalah iman. Karena saudara memulai dengan iman dan itu anugerah, sampai saudara menjalani kehidupan, itu karena iman, karena iman, karena iman, karena iman, dan saudara mati masuk kuburan karena iman. Dari iman, bertolak dari iman, dan dipimpin kepada iman, dan ketika saudara ketemu Yesus, iman saudara yang menyelamatkan saudara. Katakan amin, tepuk tangan dulu buat Allah kita, amin. Jadi nangkep maksud saya saudara, jarak antara lahir dan mati, iman. Itu orang benar. Bapak Ibu nggak perlu mikir gini, loh lah orang dunia beda. Ada perbedaan antara hidup orang benar dan hidup orang tidak benar. Tolong buka Maleakhi 3 itu 17-18. Saya harus jelaskan ini perlahan, nanti saya akan tunjukkan saksi iman. Sehingga saudara bisa menentukan sumber kita di mana. Jangan ambil sumber yang lain. Tuhan sudah memberi sumber, yaitu iman. Maka Tuhan berkata, dari dalam hatinya mengalir aliran air hidup. Orang yang percaya kepadaku, dari dalam hatinya mengalir air hidup. Air hidup bersumber dari iman. Iman timbul karena firman Allah. Berarti roh kebenaran ada di dalam dia. Sumbernya di sana. Jangan ikut-ikut dunia. Jangan ambil sumber di dunia. Pohon ini bisa kuat karena akarnya mengalir kepada air kehidupan. Bagaimana anak Tuhan tetap kuat sampai akhir? Bang Paulus berkata, aku memelihara iman. Ada kata memelihara iman, karena dia tahu hidupku bertolak dari iman dan dipimpin kepada iman sampai ketemu sang iman sesungguhnya, firman Allah, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Amin. Maka tanpa iman tidak ada seorang pun berkenan di hadapan Allah. Saudara boleh melakukan apapun, tidak mungkin berkenan di hadapan Allah. Saya mau katakan, hanya iman yang diberi oleh Tuhan. Maka selayaknya anak Tuhan hiduplah oleh iman. Iman yang saudara terima dari kabar baik, Injil. Maka bagaimana toh Pak, saya ini orang Kristen kok lemah banget ya Pak. Bagaimana saya kuat? Saya tahu sumber Anda di mana. Kalau sumbermu iman, engkau kuat. Kalau sumbermu adalah dunia, engkau enggak kuat. Karena banyak orang Kristen yang memakai sumbernya dunia, bukan iman. Maka saudara, firman Tuhan berkata, mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Itu karena iman. Firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, katakan amin. Kapan itu saudara? Nanti kedatangan Tuhan. Oh, yang menjadi milik Tuhan akan naik. Langsung naik. Dan itu ditandai oleh iman. Aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Nah, ini harapan Tuhan. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang, apa saudara? Benar. Dan hari ini. Dan orang fasik. Bapak Ibu Saudara belajar sesuatu malam hari ini, orang fasik dan orang benar bedanya di mana? Sumbernya. Kalau bahasa yang lain, benihnya. Benihnya mangga, buahnya mangga. Benihnya apokat, buahnya durian. Benar? Benihnya apokat, buahnya apokat. Yang membedakan benih dan sumber. Antara orang yang benar dan orang fasik, orang yang beribadah kepada Allah itu orang benar, dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Bagaimana perbedaan ini saudara, saya pelajari saudara. Oh Tuhan, aku tahu orang benar hidup oleh iman. Berarti sumber dasar kehidupan orang benar cuma satu, yaitu iman. Perhatikan, bagaimana power of God mengalir. Ketika saudara percaya Yesus dibaptis, menjalani kehidupan ini saudara tetap dalam kekuatan Allah. Kekuatan Allah, kekuatan Allah, segala tantangan-tantangan. Dan itu ada saksinya nanti. Semua dalam kekuatan Allah. Sampai saudara mengakhiri hidup ini saudara berkata, Tuhan, aku telah menyelesaikan pertandingan ini dengan baik. Dan aku memelihara iman. Dan saatnya aku menerima mahkota yang disediakan Tuhan. Bukan hanya kepadaku, tetapi orang-orang yang sungguh-sungguh menantikan Tuhan. Kita harus bisa bicara begitu saudara. Karena kita memelihara iman. Kekuatan Tuhan mengalir karena kita live by faith, not by sight. Hidup karena iman percaya.
bukan karena melihat. Hidup karena percaya, bukan karena perasaan. Saya mau katakan, masih banyak di antara kita tidak tahu iman dan jiwa kita. Saya melihat iman masih disenderkan kepada perasaan. Kalau perasaanku baik, aku akan ibadah. Kalau perasaanku nggak baik, aku tidak akan ibadah. Tapi itu di luar sana. Di dalam ini mau perasaan baik, mau nggak baik, mereka tetap beribadah kepada Tuhan. Amin. Itu perbedaan. Unconditional. Iman itu unconditional. Iman tidak tergantung. Tapi saya melihat kelirunya kita. Saya sendiri salah dulu, saudara. Iman saya sandarkan, bukan kepada firman. Atau saya pakai iman, ternyata itu perasaan. Jadi sebetulnya ketika Tuhan memberi saudara iman, di dalam saudara ada perasaan. Di dalam saudara ada pikiran. Di dalam saudara ada keinginan. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, orang benar hidup oleh iman. Orang benar bukan tidak hidup oleh perasaannya. Kekuatan Allah akan mengalir ketika saudara bisa memilahkan, membedakan antara iman dan perasaan saudara. Dan saya menemukan saudara, iman orang percaya itu tidak bisa diganggu apapun saudara. Kondisi apapun dia tetap beriman. Hal apapun mau di atas mau di bawah dia tetap punya iman. Sebab iman itu tidak diusahakan. Sebab iman itu diberi oleh karena anugerah Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Amin. Oke. Setuju dengan saya ya? Iman bukan perasaan. Kenapa saya tidak mengalami kekuatan Tuhan setiap hari, Pak? Karena perasaanmu mendominasi. Ternyata kamu melayani dengan perasaan. Ternyata kamu bekerja dengan perasaan. Ternyata kamu berdoa dengan perasaan. Ternyata kamu memberi dengan perasaan. Ternyata kamu melakukan sesuatu dengan perasaan. Oh saudara, saya tunjukkan saksi iman. Ibrani 11, kita start mulai sekarang. Oke ya. Ini in the race, kita ada di pertandingan. Saya ajak saudara ayatnya 1 sampai 40. Wih. Banyak saudara, tapi saya mau tunjukkan. Kalau sekarang mulai hari ini saudara melakukan firman karena perasaan, maka saudara saya mau katakan, saudara keliru sumbernya. Saudara harus pakai iman. Karena orang benar hidup oleh iman. Berbicara kehidupan saudara. Maaf, bicara kehidupan. Kolose 3 ayat 23 dulu, tolong. Kolose 3:23. Bicara kehidupan. Itu whatever you do, apapun yang saudara lakukan, itu kehidupan. Makan, minum, pakaian, rumah, kerja, punya anak, bisnis. Terus apa lagi? Pacaran. Terus apa lagi? Bertamasya. Terus apa lagi? Semua yang saudara lakukan. Ya. Saudara tahu? Hidup orang benar oleh iman. Berarti karena iman aku menikah, karena iman aku bekerja, karena iman aku melakukan segala sesuatu. Beda dengan dulu saudara, ketika kita orang fasik, orang yang gak ngerti kebenaran. Kita bukan orang benar, karena perasaan saya menikah. Karena perasaan saya bekerja, karena perasaan saya memberi, karena pikiran saya melakukan sesuatu. Beda saudara. Maka firman Tuhan berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan apa? Segenap hati. Seperti untuk Tuhan. Itu bicara iman. Orang yang pakai perasaan saudara tidak bisa melakukan dengan segenap hati. Tapi orang yang pakai iman, mau hujan meledak, mau guntur, mau gempa bumi, dia tetap melakukan dengan segenap hati. Orang yang punya iman saudara, yang hidup oleh iman, orang ini tangguh kuat saudara. Tidak bisa diimingi apa-apa. Dengan segenap hatimu seperti untuk siapa saudara? Sekali lagi seperti untuk siapa saudara? Yang keras sekali lagi seperti untuk. Itu iman. Dan bukan untuk manusia, itu perasaan. Kalau saudara untuk manusia, saudara gak diterima kasih, saudara marah loh. Itu perasaan saudara. Tapi kalau saudara untuk Tuhan, saya gak perlu terima kasih. Yang ngerti tepuk tangan dulu buat Allah kita. Yang ngerti sekali lagi sorak-sorai bagi dia, haleluya.
Bukan berarti saya nggak mau diterima kasih saudara, tapi terima kasih saudara saya berikan kepada Yesus yang layak menerima terima kasih itu. Anda menangkap sesuatu? Itu iman. Kalau perasaan, tidak. Saya sudah melayani begini, tapi Pak Feby menoleh saja tidak. Mengapa? Mengapa? Saya nggak mau anak Tuhan kayak gini ya. Tapi saudara katakan nih, terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagimu. Aku gak layak menerima. Tapi yang aku lakukan ini hanya untuk Engkau Tuhan. Amin. Maka surga akan bergemuruh saudara. Yes. Kata Tuhan berkata begini. Kalau kamu membalas jahat dengan jahat, impas upah. Tapi kalau kamu membalas jahat dengan baik, upahmu besar di surga. Tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Itu kebenaran, itu kebenaran. Itu iman. Not feeling. Faith berbeda. Makanya saya senang bahasanya faith. Percaya itu faith. Iman. Bukan sekedar belief. Belief itu cuma percaya. Percaya karena dia baik gitu aja. Ibrani 11 ayat pertama. Saya mau tunjukkan bukan kesaksian hidup saya, tapi saya mau tunjukkan kesaksian para nabi. Sebab yang membedakan saudara dengan orang dunia, yang membedakan sumber saudara adalah iman. Itu ada kesaksian hidup. Saudara, orang tidak melihat perasaan kita sebagai kesaksian, tapi iman kita sebagai kesaksian. Yang membuat orang terbelalak dan mereka berkata, wow, aku mau ikut Yesus. Itu bukan perasaan kita. Ya, maka saya ajar ke teman-teman, saya ajari semua, abaikan perasaan. Kalau saudara mau melayani Tuhan, kalau saudara masih pakai perasaan, saudara gagal melayani Tuhan. Karena engkau akan bertemu dengan orang-orang yang tidak engkau sukai. Engkau akan bertemu dengan situasi yang tidak engkau sukai. Tapi ketika matamu hanya tertuju kepada Tuhan, mau situasi suka atau enggak, saudara tetap melayani Tuhan. Katakan amin. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah apa saudara? Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Apa saja yang saudara harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Gak mungkin Pak, gak mungkin aku ini Pak. Mungkin, kalau itu iman. Perasaanmu gak mungkin. Lah kalau gak dapat Pak, gak apa-apa, tetap mungkin. Itu iman. Kalau sampai mati gak dapat apa-apa, gak apa-apa, itu iman. Tetap mungkin. Sebab Tuhan melihat iman. Tuhan nggak melihat perasaan. Nggak mungkin sekolah Pak, mungkin. Nggak mungkin jadi dokter, mungkin. Saya bilang. Because orang benar hidup oleh iman. Itu bukan ngawur saudara. Anak-anak panti asuhan, anak-anak SMP yang tukang beca, anak-anak yang orang miskin yang sekolah banyak di YPK, mereka dengar ketika saya berceramah, berkhotbah di depan mereka hari Jumat sebulan sekali, saya bilang tentang iman. Kamu mungkin bilang gak mungkin aku sekolah dokter, karena saya panggil satu persatu, cita-citamu apa? Saya doakan, saya mau jadi dokter. Loh, kalau saya gak hidup oleh iman, saya tertawa loh saudara. Saya doakan sambil gini. Oh anaknya orang gak punya kok. Cita-citamu keduren. Apakah itu saudara? Nanti saudara saya tunjukkan tentang orang beriman. Saya percaya di tempat ini orang beriman semua. Katakan amin. Karena apa yang tidak pernah kita lihat, itu bukti. Itu iman. Terus ayat 2, perhatikan. Sebab oleh imanlah, perhatikan. Diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Ayat 3. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat, perhatikan, telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Orang benar hidup oleh iman. Mulai malam hari ini saya ajar saudara hidup oleh iman. Oleh imanlah saudara mengerti. Oleh imanlah saudara dapat hikmat. Oleh imanlah saudara percaya bahwa alam semesta ini ada yang ciptakan, yang namanya Yesus Kristus Tuhan. Itu bukan oleh karena logika. Maka saya bilang, lahir dulu atau sekolah dulu? Lahir dulu Pak, betul. Ngerti dulu atau percaya dulu? Percaya dulu Pak, betul.
Tidak ada satupun orang yang bisa memberi pengertian kepada seseorang tentang Yesus dan orang itu mengerti. Tidak bisa, saudara. Bukan karena saya pandai berkata-kata seperti ini dan membuat saudara punya iman. Bukan. Anda mengerti maksud saya? Dan itu anugerah. Itu pekerjaan Tuhan. Maka oleh imanlah saudara mengerti. Berarti saudara pakai iman. Percaya itu. Saudara mengerti. Tuhan, aku percaya kau beri aku hikmat. Yang kedua, oleh iman itu, saksi iman, mereka percaya bahwa yang kelihatan terjadi dari yang tidak kelihatan. Katakan amin. Ketika saudara hidup oleh iman, saudara percaya bahwa yang kelihatan terjadi dari yang tidak kelihatan. Maka Paulus berkata, aku memperhatikan yang tidak kelihatan. Bukan yang kelihatan, sebab yang kelihatan adalah sementara. Yang kelihatan apa? Semua yang ada di depan kita. Ini sementara. Tapi aku mengarahkan mataku kepada yang tidak kelihatan. Sebab yang tidak kelihatan itu adalah kekal. Apa yang tidak kelihatan? Pengharapan kita, iman kita. Aku anak Tuhan. Aku diberkati oleh Tuhan. Itu iman, saudara. Dan orang yang beriman, dia percaya apa yang tidak kelihatan. Walaupun belum nampak, dia tetap percaya. Ayat 4. Karena iman, perhatikan, Habel itu anak daripada siapa? Adam. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian padanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya. Dan karena iman ia masih bicara sesudah ia mati. Luar biasa. Orang yang hidup oleh iman, perhatikan, ada kesaksian. Habel. Belum ada hukum Taurat. Habel cuman percaya. Kain mempersembahkan tumbuh-tumbuhan. Habel mempersembahkan domba, daging di hadapan Tuhan. Belum ada yang ngajar. Dan hal itu bekerja sampai hari ini. Orang benar hidup oleh iman. Saudara akan tahu persembahan saudara berkenan di hadapan Allah. Karena iman saudara mempersembahkan kepada Allah. Persembahanmu itu dari hati, dari iman saudara. Bahkan saudara, ketika saudara hidup oleh iman, seperti Habel, iman itu masih bicara sesudah ia mati. Yang mengerti katakan amin. Itu berbicara apa saudara? Karena iman, spirit saudara tetap hidup walaupun mati. Sebab iman itu dasar segala sesuatu. Kalau saudara seorang ayah, ketika engkau meninggal, apa yang kau berikan kepada anakmu? Saya mau katakan, iman. Tepuk tangan dulu buat Allah kita. Jangan beri duit. Kasihkan saya aja duitnya. Buat bangun. Bukan berarti saudara gak boleh kasih uang. Tapi lebih dari itu. Orang benar ya, ini orang benar. Uang bukan dasar dari segala sesuatu. Katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Kalau saudara bilang uang dasar segala sesuatu, uang modal segala sesuatu, Anda salah. Anda tidak hidup sebagai orang benar, tapi Anda hidup orang benar, tapi cara orang fasik. Itu yang dikatakan Paulus. Memang aku hidup di dunia, tapi aku tidak lagi memakai cara dunia. Karena aku adalah warga kerajaan Allah. Amin. Next, 5. Haleluya. Ayo, cepat ya. Karena iman, Henok, saudara tahu Henok? Henok itu nabi, terangkat supaya ia tidak mengalami kematian. Dan dia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya, sebab sebelum ia terangkat ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Karena iman, Henok terangkat, sesuatu yang mustahil. Itu karena iman. Amin. Next, ayat 7. Oke, agak cepat sedikit ya. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, perhatikan, dengan taat, katakan bersama saya taat. Perhatikan saudara, Nuh, dia tidak ngerti apa-apa, tapi dia punya iman. Live by faith, dia taat. Artinya,
ketaatan saudara, ibadah saudara, kesetiaan saudara, itu karena iman, bukan perasaan. Kenapa banyak orang mood and gak mood, gak tahu ngemut apa. Apa ngemut gula atau ngemut semut. Sebab ada gula semut. Tapi belilah gula kacang. Karena tadi pagi gula kacang yang saya siapkan habis semua. Minggu depan ada gula kacang lebih banyak. Gula kacang diurapi. Punya anak-anak muda. Saya lanjutkan, saudara. Karena iman, no taat. Mood nggak mood. Gimana ya? Melayani gitu. Ah, aku kok nggak mood ya? Pusing dikit. Ganti ya Pak. Ya Tuhan. Ini ngomong pelayanan. Capek Pak. Minggu depan aja ya Pak ya. Karena sudah saya jelaskan. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterima yang menjadi milik pusakanya. Perhatikan, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Bayangin, mau nggak saudara saya beritahu, Bu Eli, pergi kemana Pak? Sudah nggak tahu pokok pergi. Mau? Perhatikan saudara, ini hidup kita. Saya ditanya orang Bapak, Tuhan pimpin kemana FLTF? Saya tahu arah tujuan Tuhan, menyelamatkan jiwa-jiwa. Tapi langkah kami tetap berjalan, saya nggak tahu. Tapi aku taat. Iman itu bukan perasaanku. Iman itu bukan keinginanku. Tapi aku taat. Sama seperti Abraham. Kenapa Abraham taat? Karena dia punya modal iman. Terus, ayat 9. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di satu tanah asing. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Karena iman saudara, dia rela tinggal di kemah. Karena iman, dia rela jadi orang asing. Padahal dia adalah orang yang menerima janji. Anda nangkap sesuatu malam hari ini? Terus, next, ayat 11. Sebab ia menanti, ayat 10 dulu, oke, ayat 10 dulu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Jadi gini saudara, hidup orang benar itu kayak Abraham. Walaupun dia di kemah, walaupun rumahku masih kontrakan, walaupun pekerjaanku biasa, walaupun aku ini orang biasa, tapi mataku tertuju kepada satu tempat yang dibangun oleh Tuhan. Dan saya mau katakan, saudara hari ini saudara mau punya rumah nggak masalah bagi Tuhan. Sebab suatu kali dan kelak Tuhan menyediakan rumah di surga. Dan rumah itu bagi saudara, katakan amin. Ya kita mau punya rumah, tapi kadang oleh iman saudara harus tinggal di kemah. Supaya orang benar hidup oleh iman. Supaya untuk memperoleh apa yang sementara ini, saudara tidak menjual kebenaran Tuhan. Dan saya bersyukur saudara, ada penutupan lokalisasi di Surabaya. Tapi yang saya heran, dan ini akhir zaman, mereka tulis surat dengan Bapak Presiden. Bapak Presiden, kalau lokalisasi ini ditutup, anak saya makan apa? Hah? Dan ternyata ada beberapa masyarakat yang mendukung, menolak lokalisasi karena mereka mengambil keuntungan dari lokalisasi. Saya tanya Tuhan, ini akhir zaman. Mereka tidak mengerti apa yang mereka lakukan. Tapi orang benar hidup oleh iman. Amin. Next. Karena iman ia juga, perhatikan, dan Sarah beroleh kekuatan untuk turunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Saudara, orang yang hidup oleh iman, dia percaya hal yang tidak mungkin. Jadi nggak jadi bukan urusan kita. Hiduplah oleh iman. Tapi Tuhan ngelihat percayanya Abraham. Tuhan, aku umur 100, istriku 75, mati. Haid, mungkin punya anak, tapi itu Abraham percaya. Itulah saksi iman. Saya mengajak, saya berdoa, dan saya mau Tuhan pakai hidup kami sekeluarga. Aku melayani Tuhan. Aku mau hidup menjadi saksi iman. Artinya ada perbuatan-perbuatan iman
yang bekerja menjadi kesaksian. Minta saudara. Minta saudara. Tuhan itu bisa membuat hidup saudara, dan apa yang kita lakukan di Janti ya Pak Yosua. Semua orang heran sampai hari ini kenapa kaki 5 mau pindah. Sampai ditanya dibayar berapa? Kami tidak membayar apa-apa. Dan hari Senin besok kaki 5 yang di Janti siap dibongkar. Kapten pembongkarannya itu adalah Pak Yosua. Dan mereka ikhlas dibongkar. Dan sekarang tidak ada kaki 5. Doakan Senin, karya Tuhan bekerja dan Tuhan menyatakan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Katakan amin dan percayalah. Bersyukur gereja ini bukan gak punya uang, ada uang, tapi gak cukup. Mungkin kalau uang kami banyak ya, miliar atau ratusan juta, separuh 100 saja gak ada kok saya bilang. Saya mungkin pakai uang. Dan banyak orang pakai uang. Tapi kami mau hidup by faith. We live by faith. Saya bilang dengan teman-teman, kalau Tuhan mau membuka Janti, Tuhan kasih tanda, kaki 5 pindah. Dan ternyata benar. Dan itu artinya apa? Tuhan berkenan dan Tuhan mau ada satu kemuliaan di sana dinyatakan. Amin. Rumah doa dan panti asuhan Janti, tepuk tangan dulu buat Allah kita. Masih bersama dengan saya? Tambah lagi ya. 11 dulu, sebentar, 11. Oke, 12. Itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya gara-gara orang yang beriman dan mati pucuk. Artinya orang sudah tua, umur 100, gak mungkin punya anak, dan istrinya umur 75, tidak mungkin. Tapi karya Allah terjadi. Supaya dunia tahu bahwa ada Allah yang bekerja. Terus 13. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Perhatikan saudara. Saksi iman para nabi. Dia tidak peroleh apa yang dijanjikan. Dan bahkan mereka mati sebagai orang yang tidak dijanjikan. Dapat apa yang dijanjikan. Jadi nunggu-nunggu gak dapat. Sampai mati. Tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi. Saudara, kenapa para nabi melakukannya? Kenapa para nabi bersusah-susah? Bahkan mereka itu melambai-lambai tangan saja loh saudara. Bahkan mereka rela mati. Tidak terima janji Tuhan. Karena mereka hidup oleh iman. Karena iman itu mendengar firman Allah. Ayat 14. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Ayat 15. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat, perhatikan, ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Saudara, mereka punya kesempatan untuk bilang, sudah, ya Allah Yahweh, kami sudah gak tahan, aku kembali lagi ke tanah asalku. Tapi kenapa saudara mereka tetap berjalan? Padahal mereka punya kesempatan untuk menoleh ke belakang. Maka orang benar tidak pernah menoleh ke belakang saudara. Karena iman saudara tetap setia. Karena iman sampai hari ini anak cucu saudara tetap percaya Yesus. Karena iman saudara menolak sesuatu. Karena iman saudara tetap mempertahankan anak saudara. Walaupun saya melihat ada orang-orang yang saya masih doa terus. Yang merelakan anaknya melakukan sesuatu keluar dari firman Allah. Kenapa saudara? Karena mereka melepaskan sumber kehidupan orang benar, yaitu iman. Ya kita tetap berdoa saudara, banyak perkawinan campur saudara. Saya nggak tahu apa ini rencana Tuhan. Tapi saya berdoa karena iman saudara tetap yakin. Anak saudara menikah, benar-benar saudara menemukan calon. Orang-orang yang beriman, katakan amin. Ini loh saudara. Ayat 16. Wow. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu suatu tanah air ini iman, yaitu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka. Tuhan tuh gak malu ngelihat orang beriman. Saya mau katakan saudara, saudara punya iman, tapi saudara belum tentu beriman. Saya mau katakan begitu. Banyak orang punya iman kepada Yesus, tapi belum beriman. Belum.
KTP-nya Kristen. Kalungnya salib. Cuman salibnya siapa? Salib penjahat apa salibnya Yesus? Tapi ada 2 salib. Jangan keliru ya. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka. Tuhan tuh bangga sama kita, saudara. Ketika saudara hidup oleh iman. Gak mungkin anakku berubah, tapi aku beriman anakku berubah. Itu membanggakan surga. Tidak mungkin suamiku berubah, tapi aku beriman suamiku berubah. Tidak mungkin pabrikku bisa pulih, tapi aku beriman pabrikku pulih. Mana? Nyatanya nggak pulih. Tuhan melihat iman, bukan melihat hasil. Tepuk tangan dulu buat Allah kita, katakan amin. Hasil itu bagian Tuhan, iman bagian Tuhan juga. Dan Tuhan memberi iman kepada saudara. Ayat 17. Karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Wow! Ada persembahan yang gak masuk akal. Itu karena iman. Jangan, saudara, jangan menghina atau mencemooh ya. Kalau ada orang yang gila mempersembahkan sesuatu buat gereja. Edan. Dan itu terjadi, saudara. Sama seperti perempuan yang memecahkan buli-buli. Itu yang namanya minyak wangi, harganya 6 juta. Dipecahkan di hadapan Tuhan. Lebih baik saudara tutup mulut daripada saudara mencemooh mereka. Jangan bilang, sok ya mereka itu. Hati-hati. Diam. Sebab karena iman, mereka berikan rumahnya untuk gereja. Gila. Itu yang terjadi di Janti. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Karena iman. Ishak. Tahu Ishak siapa? Anak emas. Karena iman Abraham kasih Ishak. Abraham gak protes, gak bilang, Tuhan, Engkau tahu aku mati pucuk, kalau Ishak mati udah gak ada harapan lagi loh. Percayaku cuma sekali. Enggak, saudara. Tapi ternyata Tuhan melihat iman. Mungkin ada di antara anak saudara yang memberikan hidupnya untuk Tuhan. Gak tahu. Banggalah, saya bilang. Waktu saya dulu mau jadi pendeta, yang pertama protes istri saya. Karena enggak tahu kebenaran. Kalau sekarang tahu, luar biasa. Kalau bisa semua jadi pendeta. Punya mantu pendeta. Punya anak pendeta. Punya cucu pendeta. Lah siapa umatnya? Ya pendeta-pendeta. Tepuk tangan bagi Allah kita. Pak David itu mempersembahkan hidupnya melalui cat. Dia ngecat tempat ini. Dia produksi cat. Edan. Iman itu edan bagi orang dunia. Tapi bagi kerajaan surga itu berharga di mata Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Ayat 18. Ayat 19. Loncat aja. Ini karena iman saudara, Abraham berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sanalah ia akan telah menerimanya kembali. Ya, karena iman. Ya, dia percaya. Ayat 20, next. Nah, karena iman maka Ishak sambil memandang jauh ke depan. Perhatikan saudara, Ishak itu anak Abraham. Dia belajar dari iman orang tuanya. Saya berdoa, anak-anak kita belajar dari iman kita. You live by faith, not by sight. Engkau hidup oleh iman, bukan karena melihat yang kelihatan. Karena cincin, berlian dan semuanya. Dan itu baik, gak apa-apa saudara punya. Mobil dan semua kekayaan, deposito, amin. Tapi ajar anak kita hidup oleh iman. Ketika kita mati, lihat Ishak sambil memandang jauh ke depan yang memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Dan itu yang kerinduan saya, kalau saya mati saya mau seperti Abraham. Saya mau seperti Ishak, saya mau seperti nabi-nabi. Kita mau semua, kalau kita mau mati, angkat tangan kita dan kita dengan iman memberkati anak cucu kita, katakan amin. Dan itu terjadi saudara, hanya karena iman. Mengapa saya bilangnya, saudara pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa di surga. Apa dipikir itu cuman pura-pura saudara? Saya melepaskan karena iman, dan saudara menerima karena iman. Yes, amin. Saudara terima. Karena Tuhan berkata, kalau ada orang berkata shalom, dan shalom itu tidak layak bagi orang itu, maka shalom itu kembali kepadamu. Berarti
berkat secara iman itu materi yang kelihatan. Ketika saudara saya berkata, terimalah berkat, buka tangan dan saudara katakan amin, maka saudara diberkati. Terimalah berkat. Amin. Next. Yakub lagi. Anaknya siapa Yakub? Ishak. Karena iman maka Yakub ketika hampir mati, waktunya akan mati, memberkati kedua anaknya, Yusuf. Dia lihat engkongnya, dia lihat papanya, dia lakukan lagi karena iman. Karena iman anak cucu orang benar diberkati Tuhan, tidak ada yang minta-minta. Katakan amin. Tidak ada orang miskin, anak orang benar. Saya mau katakan. Dia berkati orang. Itu iman. Terus 22. Karena iman maka Yusuf menjelang matinya memberitakan tentang keluarnya orang Israel. Karena iman dia bernubuat, saudara. Bernubuatlah, saudara. Dan ayat 23. Karena iman maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan. Karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya. Ibunya Musa punya iman. Dia ngelihat anak ini adalah Nabi Allah. Anak ini disembunyikan dari hukuman mati kepada semua anak-anak orang Mesir waktu itu. Dan anak ini itu diserahkan ke Firaun. Sudah sulit loh menyerahkan anak yang disusu. Hanya untuk kepentingan Tuhan. Sulit seorang ibu. Tapi ibu Musa dia punya iman. Dia lakukan ini Tuhan. Dikintirkan bahasa Brasilnya. Dan dia berdoa karena dia tahu ada putri Firaun yang mandi di sana. Dan anak ini elok rupanya. Kenapa anak ini elok? Karena iman ibunya. Karena iman anak kita diberkati. Karena iman anak kita berhasil. Karena iman anak kita tidak mengalami kesukaran. Orang lain dunia mengalami kesulitan, anak kita dipermudah. Katakan amin, berikan kemuliaan buat Allah kita. Karena iman, karena iman, karena iman, karena iman. Saudara. Ayat 24. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak anak putri Firaun. 25, sebentar. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Kenapa Bapak, apalagi saya lihat anak-anak ini, saya berdoa terus, saya lihat Niki, saya lihat teman-teman ya. Saudara, seorang pemimpin, saudara, itu dia mendoakan. Saya tahu keterbatasan mereka, capek mereka. Tapi saya melihat dengan mata iman saya. Karena iman mereka rela capek. Karena iman saudara mau menderita. Karena iman saudara mau sengsara. Tanpa iman tidak mungkin. Kalau perasaan saudara, ini Pak Tim ini nggak pulang ke Batu, tidur karena iman. Saya di sini 3 kali karena iman. Kalau karena perasaan, saya ke Singapura. Lebih baik saya keluyuran, banyak yang saya kerjakan. Tapi karena iman. Seperti siang tadi Tuhan ibadah kedua platinum ini Tuhan, kami minta ada banyak orang. Tuhan, rasanya aku lemah saudara. Sebagai seorang manusia, aku lemah. Tapi aku dibangkitkan lagi karena iman. Yang ngerti tepuk tangan dulu buat Allah kita. Lebih suka menderita sengsara. Saya undang para pemusik semua dan pemuji. Ayat 26. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar. Karena iman, dia bilang penderitaan ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan aku terima. Karena iman, kesengsaraan ini tidak sebanding dengan apa yang Tuhan akan beri kepadaku. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Tuhan, nggak apa-apa orang mencemooh aku. Hari gini jadi pendeta. Oon. Do you know Oon? Hari ini jadi pelayan Tuhan. Bego. Saya ajarkan saudara, EGP, emang gue pikirin. Aku senang sama keluargaku. Kami adalah hamba-hamba Allah yang dipilih dari 6 miliar orang. Dan kami mau hidup
untuk mengemban tugas mengembalakan dombanya Tuhan. Aku senang. Katakan amin. Katakan amin. Jangan-jangan ada saudara yang melayani bersama saya terus mulai, aduh Pak, kapan ini ki pancet ya awakku Pak. Remek tambah remek ini ki wis. Tuh, katanya ikut Tuhan itu lebih diberkati mana? Soro iya. Tapi itu tidak ada di mulut orang beriman. Orang beriman berkata apa saudara? Aku rela sengsara dan aku suka hal ini. Aku suka melayani karena aku melihat upah. Katakan amin. Ayat 27. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Terus, karena iman saudara berani. Dipecat-pecat, saya bilang. Amin. Belum ada ya yang berani gitu ya. Karyawan karena iman dipecat, pecatan bos. Loh iya, karena sulit cari seperti saya. Yusuf dikejar. Yusuf itu gini, sakarepmu yo cup. Bukan Yusuf, yo cup. Terserah lu yo cup, kasih kekuasaan semua. Bos, saya mau beribadah kepada Allahku, sakarepmu yo cup. Karena apa? Dia dipercaya, dia orang beriman dan tuh Potifar melihat ada Allah di dalam mereka. Katakan amin. Gitu, saya kepingin radikal imannya. Masa minggu gak boleh ibadah? Duh, kok diem aja kita? Apalagi kita bos Kristen. Kita memberi kesempatan anak Tuhan beribadah. Pembantu saudara Kristen kasih kesempatan beribadah. Jangan suruh juga rumah. Biarkan rumah, kuncian naik. Ada maling terserah. Ada orang pembantunya suruh jaga rumah. Bosnya memuji Tuhan. Padahal dia Kristen pembantunya. Di luar sana, di sini nggak ada. Saya selalu bilang, kenapa Anda tinggalkan rumah? Karena iman. Aku meninggalkan rumah. Nggak takut hilang, tidak takut. Pak, mobilnya hati-hati loh Pak, situ nanti banyak hilang loh Pak. Karena iman aku tinggalkan mobil untuk nginjil. Hilang, babano hilang. Itu bahasa Brasil. Babano. Amin. Amin. Wow. Terakhir ya. Nanti selanjutnya 29 ke atas. Baca sendiri di rumah ya. Masih hal Daniel, Gideon melakukan semuanya, Yefta dan semuanya. Karena iman maka ia mengadakan Paskah dan pembersihan darah supaya pembinasa anak sulung jangan menyentuh mereka. 29 terus. Ayo sedikit. Karena iman maka mereka telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Terus 30. Karena iman maka runtuhlah tembok Yeriko. Setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Ayat 31 sampai 40 saudara baca di rumah. Dan saya berdoa urapan Tuhan turun atas saudara ketika saudara membaca. Katakan amin. Tembok Yeriko saudara tahu tebalnya seberapa. Itu bukan di bom. Mungkin saudara bilang, Pak itu dulu. Tidak saudara. Itu masih terjadi. Itu masih terjadi. Karena iman yang sama itulah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Iman yang dipunya oleh teman-teman di Yeriko sana. Tapi jangan seperti cerita yang saya katakan ini. Dan waktu itu saudara ada cerita. Dikumpullah para guru-guru gereja anak. Gembala sidang tanya, siapa yang meruntuhkan tembok Yeriko? Mereka langsung bilang, bukan saya Pak. Bukan kami Pak, tapi nggak apa-apa Pak, nanti kami akan rapat dulu Pak, kami akan tanya kepada yang lain, maka dia akan majelis. Oke, saya kasih jawaban, sampai minggu depan, mereka rapat saudara. Para majelis, pendeta rapat dengan guru-guru sekolah minggu, dan mereka tanya, siapa yang runtuhkan tembok Yeriko? Majelis bilang, kapan? Siapa yang runtuhkan? Saya nggak pernah runtuhkan. Loh, kamu mau? Enggak Pak, swear Pak, nggak ada. Oke, kalau gitu kita galang dana, kita akan bangun tembok Yeriko, betul? Ya, minggu depannya ngomong sama gembala sidang, Bapak, kami punya jawaban apa? Maaf Bapak, saya sudah tanya kepada semua majelis, diaken dan guru-guru yang ada. Tidak ada satupun yang ngaku Pak. Tapi kami mau berjanji, kami akan membangun kembali tembok Yeriko Pak. Gembalanya pingsan. Tembok Yeriko siapa yang runtuhkan? Kok ditanya gitu kok bingung. Saya mau katakan saudara, karena iman tembok itu runtuh.
Karena iman juga ada tembok-tembok yang besar di hadapan saudara. Karena saudara hidup oleh iman, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Saudara teriakkan haleluya. Dan itu akan roboh dalam hidup saudara. Tepuk tangan bagi Allah kita. Saya undang bagi berdiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan dengar pernyataan terakhir. Dengar, tolong carikan pujian yang tepat ya. Dengar, karena iman saudara mengampuni. Itu tembok. Sekali lagi, karena iman saudara mengampuni seseorang. Bukan karena perasaan saudara. Perasaanku gak bisa aku ngampuni, saudara. Perasaanku gak bisa. Tapi karena iman aku ngampuni. Karena iman aku mendoakan. Karena iman aku memberi persembahan. Dan karena iman aku melayani Tuhan. Katakan amin. Kita naikkan pujian, ada? Mari saudara berdoa masing-masing. Ambil waktu saudara. Kita ngerti malam hari ini sumber kita iman. Dan kita belajar dari